Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan dengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini akan memberikan kekuatan, kemampuan di dalam kita menjalani kehidupan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelumnya saya berikan tema firman Tuhan hari ini, hidup berkemenangan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Berbicara tentang kemenangan berarti kita adalah orang yang pernah gagal, orang yang pernah lemah, ya, sehingga kita bisa mengalami kemenangan itu, ya. Kita akan melihat, saudara, ya, bagaimana Roma katakan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, ya, anak-anak Allah yang percaya kepada Dia. Bagaimana caranya kita dapat mengatasi, ya, segala permasalahan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita harus memiliki keyakinan yang teguh. Dalam kenyataan hidup dalam pribadi kita semuanya, pastinya kita semuanya pernah mengalami, memiliki masalah dalam kehidupan kita. Tetapi kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Seperti firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kasih Allah itu, ya, tidak dapat memisahkan, baik itu penganiayaan, penindasan, ya, bahaya. Kita boleh melihat bagaimana Tuhan itu mengasihi saya dan saudara. Salah satu contoh, saudara, kita lihat tokoh Alkitab, ya, dalam cerita tentang Daniel. Bagaimana Daniel, seorang anak Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan ada di sekeliling itu yang tidak senang. Bagaimana caranya mereka untuk menjatuhkan Daniel? Mereka melaporkan kepada raja, mengatakan hal yang tidak baik kepada Daniel, dan akhirnya raja percaya Daniel diberikan hukuman, dibuang ke gua singa. Tetapi kita melihat di sana yang perlu kita teladani dan kita contoh. Apakah Daniel meninggalkan Tuhan, saudara? Tidak. Justru Daniel ingin
menyatakan dan memperlihatkan kepada orang yang banyak, kepada raja sekalipun, dia akan nyatakan bahwa Tuhan yang dia sembah itu Allah yang tidak pernah meninggalkan dia. Dan dia tetap percaya, dia tidak meninggalkan imannya. Dan benar saudara, firman Tuhan katakan, Tuhan sanggup mengatupkan singa-singa yang ada di gua tersebut, sehingga singa-singa itu tidak memakan Daniel. Bahkan raja berkata kepada Daniel, apakah engkau masih hidup? Daniel katakan dari dalam gua singa tersebut, dia katakan, iya Tuanku Raja, Tuhan yang saya sembah, dia masih memberikan kehidupan kepada saya. Beberapa kali raja mengatakan demikian, tetapi Daniel Tuhan tolong. Dan akhirnya Tuhan nyatakan, ya, raja melihat, dia akui bahwa Allah yang disembah Daniel adalah Allah yang hidup. Amin. Nah, bagaimana caranya? Yang kedua saudara, menceritakan Allah, betapa hebat kuasanya Allah. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita dapat menjadi saksi? Tentunya kita menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Nah, kita lihat saudara satu ayat lagi, ya, yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab inilah kasih pada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah yang percaya tentunya kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita ini bisa melakukan perintah-perintahnya, ya, dengan cara kita menceritakan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan katakan, bagaimana caranya kita dapat mengalahkan segala apa yang ada di dalam dunia ini, ya. Kita manusia memiliki keterbatasan, saudara, memiliki kekurangan, tetapi kita tidak mau terus berada di dalam kelemahan. Kita harus bangkit dari segala kegagalan, kita harus bangkit dari segala kelemahan kita. Karena kita percaya, ya, ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Haleluya. Nah, saudaraku, mari, ya, kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap teguh dan beriman kepada Yesus, ya. Kita pandang terus kepada Yesus, karena dengan kekuatan kita sendiri maka kita tidak mampu. Tetapi mari hari ini, ya, kita boleh melihat pertolongan Tuhan dalam pribadi kita masing-masing, bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Kita dapat mengalahkan segala permasalahan kita. Kita dapat mengalahkan segala kelemahan kita. Dan kita mau terus maju bersama dengan Tuhan. Mari saudara, kita mau tetap berkemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya.